Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran sejarah. Di materi kita kali ini, kita akan membahas mengenai awal kehidupan manusia Indonesia. Ini adalah peta konsep di bab kali ini. Yang pertama, di sub pertama, kita akan membahas mengenai perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Di sub kedua, yaitu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Di sub ketiga, kita akan membahas mengenai manusia purba di Indonesia, terus corak kehidupan dan hasil-hasil kebudayaan pada masa praksara. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai nilai-nilai budaya masyarakat pada masa praksara. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup yang dimana terdiri dari 3 sub juga, yaitu asal-usul bumi dan munculnya makhluk hidup, sama perkembangan makhluk hidup dan terbentuknya kepulauan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai asal-usul bumi dan makhluk hidup. Asal-usul bumi, alam semesta ini terbentuk ketika berawal dari adanya peristiwa Big Bang. Apa itu peristiwa Big Bang? Big Bang adalah ledakan dahsyat atau dentuman besar yang terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Yang dimana dari ledakan ini kemudian mengisi alam semesta dalam bentuk bintang, planet, debu kosmis, asteroid, dan energi partikel lainnya. Nah, pada awalnya bumi berbentuk gumpalan gas panas yang terus berputar. Nah, kemudian keadaan bumi semakin mendingin. Proses mendinginnya bumi itu berjalan kurang lebih 2,5 miliar tahun yang lalu hingga mencapai keadaan bumi seperti sekarang. Jadi terbentuknya alam semesta itu akibat terjadinya ledakan Big Bang yang dimana ledakan Big Bang tersebut materi materialnya itu membentuk alam semesta mulai dari debu, planet, dan lain-lainnya. Nah, menurut teori geologi, proses perkembangan bumi itu menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu ada Arkaikum, terus Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Nah, selanjutnya ini adalah pembabakan zaman berdasarkan geologi. Yang pertama ada Arkezoikum, yang kedua Paleozoikum, yang ketiga Mesozoikum, yang keempat Neozoikum. Nah, kalau Arkezoikum itu ditandai dengan belum adanya tanda-tanda kehidupan karena akibat dari adanya ledakan Big Bang tersebut, jadi keadaan bumi masih panas, masih berupa gumpalan gas dan kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Jadi pada masa ini itu belum adanya tanda-tanda kehidupan kayak gitu karena buminya masih panas. Yang kedua yaitu adanya zaman Paleozoikum. Nah, zaman Paleozoikum itu ditandai dengan adanya makhluk hidup, yaitu makhluk bersel satu yang diberi nama Tribolita. Tetapi di sini keadaan bumi sudah mulai agak stabil, tapi masih stabilnya itu masih berangsur-angsur bumi itu mulai mendingin walaupun sudah muncul makhluk hidup tapi masih makhluk hidup bersel satu. Nah, pada masa Paleozoikum ini disebut sebagai zaman primer atau zaman pertama. Yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum. Nah, pada masa Mesozoikum ini keadaan bumi sudah mulai stabil yang dimana pada masa Mesozoikum ini ditandai dengan munculnya binatang-binatang besar seperti dinosaurus, gajah, badak, dan lain-lain. Itu hewan-hewan purba. Nah, pada masa Mesozoikum ini binatang-binatang besar tuh lahir dan juga pada masa Mesozoikum ini dinosaurus atau binatang-binatang besar pun juga punah. Kenapa punahnya dinosaurus? Karena pada masa Mesozoikum terjadi tumbukan meteor raksasa yang mengakibatkan bumi ini diliputi oleh debu. Nah, akibatnya dinosaurus pun terancam punah karena ketika terjadinya tumbukan meteorit, kesulitan dalam hal makanan pun itu terjadi pada masa Mesozoikum. Nah, bumi ini diliputi oleh debu, makanya pada masa Mesozoikum disebut sebagai zaman kehidupan kedua.
Masa yang terakhir yaitu masa Neozoikum. Nah, masa Neozoikum dibedakan menjadi dua, itu pada masa Tersier dan juga masa Kuarter. Kalau masa Tersier itu muncul binatang-binatang seperti kera dan lain-lainnya. Nah, pada masa Kuarter itu dibedakan menjadi dua, itu kala Pleistosen dan kala Holosen. Nah, kala Pleistosen itu muncul manusia purba. Nah, pada masa Holosen manusia purba sudah semakin berkembang yaitu dengan munculnya Homo sapiens. Selanjutnya yaitu perkembangan makhluk hidup. Nah, di sini ada teori evolusi dari Charles Darwin. Darwin mengatakan bahwa kehidupan memiliki leluhur yang sama. Ia membayangkan sejarah kehidupan di bumi mirip seperti sebuah pohon yang besar, yang awalnya adalah batang tunggal berupa sel-sel pertama yang sederhana. Salah satu spesies binatang, yaitu kelompok mamalia, berevolusi lagi sehingga menghasilkan binatang yang berakal budi, yaitu manusia. Jadi menurut Darwin, manusia itu diibaratkan seperti sebuah pohon besar yang dimana memiliki batang tunggal berupa sel-sel pertama yang sederhana. Nah, salah satunya yaitu binatang yang berevolusi, yang memiliki akal budi, berkembang memiliki akal budi, yaitu manusia. Selanjutnya yaitu terbentuknya kepulauan di Indonesia. Nah, di sini berkembangnya manusia purba pertama, keadaan bumi pada masa kala Pleistosen belum sepenuhnya stabil. Meski demikian, perkembangan jauh lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya. Nah, ketidakstabilan tersebut disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu adanya perubahan daratan akibat gerakan tenaga endogen dan eksogen. Yang kedua, yaitu perubahan iklim berupa es yang mencair atau membeku yang mengakibatkan perubahan suhu bumi dan luas daratan. Itulah alasannya kala Pleistosen disebut juga zaman es. Yang ketiga, yaitu adanya letusan gunung api. Nah, dari ketiga faktor ini terbentuklah Kepulauan Indonesia. Selanjutnya, yaitu adanya tenaga endogen atau pergerakan lempeng tektonik. Lempeng apa sajakah yang membentuk kepulauan di Indonesia? Nah, Indonesia terbentuk dari adanya tiga lempeng besar dunia, yaitu adanya lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, terus lempeng Pasifik. Nah, di samping itu juga terdapat lempeng Filipina yang lebih kecil. Tiap-tiap lempeng ini memiliki arah gerakan yang berbeda. Selanjutnya, yaitu adanya tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, yang membentuk tenaga eksogen adalah yang pertama adanya atmosfer, yaitu berupa suhu dan angin. Yang kedua adanya air, yaitu berupa aliran dari siraman hujan, hempasan gelombang laut, gletser, dan sebagainya. Yang ketiga adanya organisme, yaitu berupa jasad renik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya yaitu adanya perubahan iklim. Perubahan iklim berupa turunnya permukaan laut sekitar 60 sampai 70 meter di bawah permukaan laut. Hal ini karena akibat bagian terbesar air di dunia membeku yang disebut sebagai zaman glasial. Nah, terutama di bumi bagian utara dan selatan. Laut-laut yang dangkal itu kemudian berubah menjadi daratan. Nah, pada kala Pleistosen, bagian barat Kepulauan Indonesia yang sudah mulai stabil pernah terhubung dengan daratan Asia Tenggara. Sedangkan bagian timur seperti Pulau Papua dan sekitarnya terhubung dengan daratan Australia. Daratan di wilayah barat yang menghubungkan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara disebut paparan Sunda. Sedangkan di wilayah timur, daratan yang menghubungkan Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya dengan Australia disebut sebagai paparan Sahul. Jadi diulang ya. Daratan di wilayah barat yang menghubungkan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara disebut paparan Sunda.
Sedangkan wilayah timur daratan Indonesia yang menghubungkan Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya dengan Australia disebut paparan Sahul. Selanjutnya yaitu letusan gunung api. Letusan gunung api terjadi ketika keadaan alam yang belum stabil tampak dari adanya letusan gunung api, karena adanya lempeng tektonik berupa massa batuan yang sangat besar sehingga energinya besar pula. Lempeng-lempeng tersebut bergerak pada suatu saat akan mengalami gesekan dan benturan yang cukup keras. Nah, benturan antar lempeng dapat menimbulkan gempa, tsunami, dan meningkatkan kenaikan magma di permukaan bumi. Itulah sebabnya kepulauan Indonesia rentan mengalami kejadian gunung meletus, gempa bumi, dan juga tsunami. Oke, cukup sekian materi penjelasan minggu ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pelajari terus materi sejarahnya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Viva Historia. Bangsa yang besar, bangsa yang tidak melupakan jasa pahlawannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.